Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok prakarya kelas 11 MIPA D akan mempresentasikan laporan produk kami. Alangkah baiknya saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Adinda Kurnia absen 1, yang kedua ada Afra Laila absen 3, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Tibal Kaiswesi absen 22, dan yang terakhir ada Varian Editya absen 33. Enjoy the show. Corn dog adalah makanan yang terbuat dari sosis yang ditusuk lalu dibalut dengan adonan tebal encer, tepung jagung, lalu digoreng rendang. Masakan ini berasal dari Amerika Serikat dan umum ditemukan dalam masakan Amerika. Alasan kami memilih produk ini adalah karena makanan ini hampir diminati oleh seluruh kalangan, dan juga produk ini cara pembuatannya tidak terlalu rumit dan tidak membutuhkan teknik yang khusus. Selain itu, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk ini juga mudah ditemukan. Cara pembuatannya itu yang pertama, potong sosis menjadi 2 bagian. Yang kedua, potong mozzarella menjadi 8 bagian. Ya, bentuknya balok gitu, kayak persegi panjang. Yang ketiga, tusuk sosis pada sempit kayu. Terus habis sosisnya baru tusuk mozzarella juga, kayak numpuk gitu. Terus yang keempat, balurkan pada tepung terigu, lalu masukkan ke dalam freezer selama 20 menit kurang lebih. Yang kelima, buat adonan tepung, yaitu masukkan 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, sama 2 sendok teh baking soda. Yang keenam, masukkan 1 butir telur ke dalam adonan dan 210 ml susu cair. Lalu aduk hingga adonan kental. Yang ketujuh, masukkan sosis dan mozzarella yang sudah didiamkan selama 20 menit tadi ke dalam adonan tepung tadi yang udah kita ini. Yang kedelapan, balurin pada tepung roti putih. Yang kesembilan, corn dognya udah dibalurin tadi sama tepung roti putih tadi digoreng dengan teknik deep frying sampai warnanya kecoklatan. Yang terakhir, sajikan corn dog dengan saus dan mayones. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan dalam proses produksi ini dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini. Di sini ada alat beserta jumlah yang diperlukan, ada juga bahan-bahan utamanya beserta takaran dan harganya, dan juga ada alat-alat untuk memasaknya serta harga yang kami dapatkan. Berikut adalah tabel tambahan biaya. Nah, berikutnya ialah kendala-kendala yang kami alami selama proses pembuatan produk serta solusinya. Jadi sebenarnya kendala-kendala ini tidak begitu banyak, namun hal-hal kecil ini yang menjadi kunci dari keberhasilan produk corn dog tersebut. Nah, yang pertama yaitu cara membaluri sosis dan keju dengan adonan tepung dan tepung roti. Nah, pada saat pengerjaan kemarin, adonan tepung dan tepung rotinya saat dibaluri itu kurang menempel dengan sosis dan keju, sehingga saat penggorengan adonan itu terlepas dan keju yang di dalam itu jadi meleleh keluar. Solusinya yaitu ternyata saat pembaluran dengan adonan tepung itu sosis dan kejunya harus ditekan-tekan agar tepung dan tepung rotinya menempel dengan sempurna dan membuat bentuk corn dog ini menjadi lebih sempurna. Nah, kendala yang kedua yaitu penggunaan wajan. Jadi kemarin yang wajan yang kami gunakan begitu terlalu kecil sehingga saat penggorengan tidak semuanya terendam ke dalam minyak sehingga matangnya kurang merata. Nah, solusinya berikutnya, wajan yang kami gunakan seharusnya lebih besar diameternya, sehingga karena metode penggorengan ini adalah deep frying, maka corn dog ini bisa tenggelam di minyak yang dalam. Kegiatan promosi yang dipilih kita tuh awalnya tuh kita melakukan promo buy one get one, tapi ternyata pesaingnya banyak buat pesaing yang
ngasih promo-promo lebih menarik. Jadi buat ngatasin itu, buat coba lebih unggul daripada pesaing-pesaing lainnya, kita juga harus ngasih promo yang menarik. Jadi kita tambahin tuh ada namanya stempel. Jadi setiap pembelian satu kondok dapat satu stempel. Kalau misalnya udah dapat 10 stempel, nanti dapat satu kondok gratis. Ya, terus kita juga harus berusaha meyakinkan konsumen bahwa produk kita tuh lebih unggul, lebih mantap daripada produk yang lain. Kesimpulannya, korndok ini merupakan makanan yang tepat untuk dipromosikan menggunakan sosis dan keju mozzarella yang banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Di sisi lain, makanan kami juga lezat dan pastinya disukai oleh banyak kalangan. Dan harga korndok kami juga terjangkau, dan makanan ini juga bisa disajikan dalam keadaan makanan ringan atau makanan berat, bahkan cemilan pun bisa dinikmati menggunakan korndok ini. Jadi pengalaman pembelajaran yang kami dapat itu, dengan pembelajaran promosi ini kami dapat mengetahui lebih dalam proses pembuatan promosi yang baik dan benar, bagaimana cara sebuah perusahaan mempromosikan barang atau objek mereka yang diperjualbelikan. Itu kami pelajari dalam sini. Pembelajaran kami tentang promosi ini juga melatih kreativitas kami dalam mencari promo-promo, misalkan seperti promo buy one get one atau promo beli 10 dapat 1 kupon gratis. Itu juga melatih kreativitas kami untuk menarik pembeli. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.